Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Pertama gue mau minta maaf karena udah lama banget nggak bikin video lagi. Ya karena kesibukan kerjaan yang makin menggila. Tapi alhamdulillah sekarang gue bisa bikin video lagi walaupun kayaknya ya semaunya sih. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting gue bisa sharing ilmu buat kalian semua ya. Oke, kita akan bermain lagi bersama UpBGE. Ya di sini gue pakai UpBGE versi terbaru. Ya teman-teman bisa download di upbge.org. Di situ sebenarnya ada satu lagi versi eksperimentalnya. Jadi kita bisa pakai Blender Game Engine ini di Blender 2.8 ya. Tapi gue nggak nyaranin itu jadi mungkin masih gimana ya, namanya juga kan eksperimental. Jadi masih pasti banyak bug banget sih. Gue juga pernah nyoba dan emang berat banget karena masih kayak gimana ya, banyak banget yang harus dioptimalisasi sebenarnya sih kalau misalkan untuk yang eksperimental itu. Oke, kita akan lanjut ke yang ini aja. Oke, di sini gue pakai yang APG 024 ya. Di sini yang paling terbaru di webnya. Oke, nah kali ini kita akan coba bikin satu game. Bukan satu game sih, lebih kayak ke prototype game ya. Dan yang jelas no codingan ya, jadi nggak tanpa ada coding. Jadi nanti di sini kita akan pakai full logic editor ya semuanya. Oke, jadi sebenarnya gue kemarin kepikiran itu buat bikin kayak gimana ya, kayak game 2 player tapi kita ngegerakinnya itu pakai ya 1 player gitu. Gimana ceritanya? Jadi ada dua player tapi kita harus kontrol dua-duanya itu dalam satu controller kayak gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, pertama di sini biasalah. Jadi untuk game ini kayak game side scroller ya, jadi kayak dari pinggir gitu. Oke, kita akan coba mulai. Pertama kita akan memposisikan kamera dulu. Sini ALTR, kemudian RX90 ya, seperti biasa. Kemudian di kameranya sini gue bakalan pakai di orthographic ya, karena dia ya itu tadi, jadi dia tampilan itu kayak dari samping gitu. Oke, kita coba di sini. Nah kayak gini. Kemudian kita coba pindahin ke bawah, GX GZ tarik ke bawah. Kemudian kita mana nih ya, orthographic scale di sini kita gedein segini mungkin. Oke, segini kali ya. Oke, di sini plane-nya ini kita akan hapus sama yang ini juga. Oke, kemudian kita balik lagi kamera. Nah oke. Nah sekarang kita akan coba bikin satu groundnya dulu atau tanahnya dulu. Saya SX, kemudian taruh di bawah begini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, segini cukup lah. Kemudian kita akan bikin kayak ke atasnya ya, di jendela ke atasnya gitu. Nah sebenarnya ini untuk ini dulu aja, nanti kita bisa explore lebih untuk plan-nya, untuk side plan-nya, untuk ground-nya. Oke, kemudian kita akan ngatur ini dulu kali ya, soalnya tampilannya kayak gini, biru kayak gini. Oke, kita akan bikin agak gelap aja kayak gini kali ya. Play. Oke, kayak gini aja, mau apa. Oke. Oke, nah sekarang kita akan coba mulai. Oke, di karakter pertama ya, gue bakalan pakai yang ini dulu aja nih, monkey RZ80 RZ90 sorry. Nah ini akan jadi karakternya ya. Jadi nanti di sini ada dua karakter ya. Gue pakai warna apa ya, karena kuning kali ya. Ini bukan kuning sih ya, mesin yang gue gedein dikit. Oke, kemudian di sini untuk testing aja dulu ya. Jadi kita pakai mana nih, pakai dynamic.
Oke, di sininya collision boundnya kita pakai box aja. Kemudian untuk gravity-nya kita kasih dia 20. Oke, coba play. Nah, kayak gitu. Nah, jadi gamenya tuh kayak gini. Jadi nanti ketika si gamenya ini di play, sebenarnya nanti ada dua karakter gini ya. Nanti ada dua karakter gini. Nah, kita harus mengontrol dua-duanya ini. Jadi kita harus mengontrol dua-duanya ini, tapi kita menggunakan satu controller yang ya dari kita sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa ngontrol dua karakter lah, intinya kayak gitu gamenya. Oke, kurang nih, kita tambahin aja mungkin jadi 30. Nah, oke, kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai ke controlling. Kita akan masuk dulu ke logic editor. Oke, nah bisa kita akan membuat pergerakan dulu ya ke keyboardnya. Kita tambahkan di sini keyboard berapa ya? 3 dulu aja. 3 sensor keyboard. 2, 3. Oke. Yang satu tuh yang A untuk jalan lah ya. Kemudian D. Kemudian satu lagi apa ya, kita kasih ini jump aja atau loncat. Kita spasi aja lah ya. Kita aktifin yang tab-nya ini. Jadi nanti dia cuma bisa sekali doang nge-tab-nya. Oke, pertama kita akan bikin dia apa namanya gerak ya. Oke, motion kita kasih 3 motion di sini. Oke, ini di apa ya, di Y kali ya. Kita sambungin, tarik kayak gini. Kita coba play dulu. Oke, bener ya, yang Y ya. Berarti yang ini kebalikan dari Y, berarti minus 10. Nah, kemudian yang ini, yang untuk loncat ini kita akan pakai linear velocity di sini. Kita kasih aja misalkan 13. Kita akan coba play. Oops, sorry. Kita akan aktifin. Oh iya, belum disambungin ya. Play. Nah, kayak gini ya. Jadi oke, dia udah bisa loncat-loncat kayak gini. Oke. Nah, nah tapi kan di sini dia loncatnya itu masih gini ya. Jadi kalau kita misalkan tekan terus, dia bakal terus naikkan kayak gitu kan. Nah, kita bakalan ngubah supaya dia cuma bisa satu kali doang. Jadi setiap kali kita klik spasi, dia cuma bisa loncat satu kali doang. Oke, caranya gimana? Gampang banget. Pertama kita akan tambahkan propertinya dulu. Ya, propertinya misalkan di sini loncat. Terserah teman-teman mau apapun. Mau loncat mau apapun. Oke, jadi logiknya gini. Jadi ketika kita tekan tombol keyboard atau tombol loncat ya, pertama kita akan mengubah dari si ininya dulu. Nah, ini akan kita ubah dulu jadi integer karena nanti akan jadi bilangan ya, jadi angka lah kayak gitu. Kemudian di sininya kita akan kasih property. Ini dia. Jadi gini, ketika kita mengklik atau menekan tombol spasi ya, dia akan nambahin dulu. Kita akan nambahin dulu aja dulu. Ya, jadi properties ini, nilainya ini, yang value-nya ini nanti akan nambah jadi 1 dulu aja ya. Jadi 1 misalkan. Ya, kalau misalkan kita lihat di atasnya, kita play. Ntar dulu kita kasih mouse cursor dulu. Kursor. Kita popin dulu deh. Mouse cursor, kemudian di sini show debug property. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini mana tadi? Mana. Oh, sorry, belum diaktifin. Kita play. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada loncat. Nah, loncat ini adalah properti dari si yang tadi kita bikin. Yang ini ya. Yang loncatnya sini kita aktifin barusan. Dia lihat, kita di sini kita bisa lihat nilainya si loncat ini itu masih 0. Nah, tadi di sini kan logiknya ketika kita menekan spasi ya, maka si properti loncat ini nilainya ini itu akan nambah 1. Ya, kita play. Kita tekan spasi, lihat dia akan nambah terus selama kita menekan spasi ya, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu terus ya. Nah, jadi sekarang kita akan bikin setiap kali si playernya itu menyentuh tanah
ya, menyentuh tanah, dia akan kembali ke 0. Ya, ngerti nggak? Jadi ketika dia 0, berarti dia cuma bisa sekali doang loncatnya. Kita akan coba. Pertama, kita akan bikin properti di sini. Kemudian ini akan kita ubah jadi interval. Interval ini adalah apa ya? Kayak dari minimum itu berapa sampai ke berapa kayak gitu. Jadi kita punya jarak, misalkan cuma dikasih 2 kali loncat, berarti kan kalau misalkan kita di hitungan komputer, 0 itu kan terhitungnya 1. Ya, 0 itu adalah terhitungnya 1. Jadi biasanya kalau misalkan bilangan biner itu dari 0. Ya, jadi bukan dari 1. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Nah, 0 itu adalah 1 kayak gitulah intinya gitu. Nah, di properti sini kita pilih properti yang ini ya, loncat. Kemudian minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 0. Nah, kenapa di sini maksimal 0? Karena dia cuma pengen 1 kali loncat aja. Ya. Yang tadi gue bilang, jadi kalau misalkan di bilangan biner, di binary, itu kan 0 itu adalah 1. Kayak gitu. Ya. Jadi, kita akan menghubungkan yang ini dulu nih, yang jump ini. Jadi ketika interval dari si setiap kita menekan loncat atau spasi, jadi dia cuma bisa 1 kali doang kayak gitu. Jadi cuma bisa 1 kali menekan spasi doang kayak gitu, karena di sini ada intervalnya, kita buat jadi 1 kali aja. Kalau misalkan pengen 2 kali, berarti kan tinggal tambahin 1. Pengen 3 kali, tambahin 2 kayak gitu ya. Jadi kan ini dari 0, bilangan biner, ingat dia mulainya dari 0 kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah, jadi kayak gitu. Ya, jadi cuma bisa 1 kali doang nih. Misalkan kita play, di sini kan loncatnya 0, ya. Karena di sini intervalnya cuma 1 kali doang. Ketika kita tekan sekali spasi, nah, kita tekan lagi dia nggak akan bisa. Kayak gitu. Karena intervalnya cuma sampai 1 doang. Maksudnya cuma 1 kali doang intervalnya. Coba kalau misalkan kita ubah jadi di sini 1. Nah, ini berarti dia bisa loncatnya 2 kali. Cuma bisa 2 kali doang. Klik 1 kali, klik 1 kali. No, selebihnya nggak bisa. Kayak gitu. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Oke, kita ubah lagi jadi 0. Nah, kemudian sekarang kita gimana caranya supaya ketika dia 0, supaya ketika gimana kalau misalkan dia udah, ketika misalkan dia 1, ya, terus kemudian ketika dia menginjak tanah atau misalkan yang lain, dia akan merubah lagi jadi 0. Jadi akan terus looping, akan bolak-balik terus. Nah, caranya kita tinggal bikin properti dari si tanah atau dari benda yang akan kita injak nantinya. Mungkin bisa dia, atau misalkan bisa yang lain, ya. Pertama kita akan ingin dulu, jadi ini yang tanahnya ya. Kita akan tambahkan properti yang tanah di sini. Misalkan tanah, apapun itulah. Oke, kita pakai float aja nggak apa-apa. Nah, di sini baru nih kita kasih namanya collision. Nah, di sininya properti tanah. Jadi gini, ketika si si player ini nih, si player 1 ini yang merah ini bersentuhan atau collision atau bersentuhan lah ya, atau menabrak lah ya, collision dengan properti tanah. Nah, properti tanah ini kan yang ini. Atau kita ubah aja deh, jangan tanah apa ya? Call aja lah ya. COLL gitu kan. Oke. COLL. COLL. Nah, jadi ketika si player ini bersentuhan dengan properti call, apa yang akan terjadi? Kayak gitu. Nah, yang akan terjadi adalah kita akan mereset nilai dari si loncat ini menjadi 0. Supaya nanti ketika dia ketika misalkan kita tekan dia loncat, otomatis kalau misalkan dia ini kita nonaktifin kayak gini, kita misalkan contoh kayak gini, nah si angka ini dia tidak mereset ya, jadi cuma sekali doang, udah nggak bisa apa-apain kayak gitu. Nah, kita pengen ketika dia menyentuh ini lagi nih, menyentuh tanahnya lagi, dia akan kembali ke 0 dan dia akan bisa loncat lagi kayak gitu. Oke, paham ya? Dari sini, jadi ketika dia bersentuhan dengan tanah, propertinya dia, propertinya si loncat ini akan assign atau akan assign itu diaplikasikan
jadi berapa? Jadi 0 ya, kayak gitu. Kita hubungkan, oke, kita coba play ya. Jadi kayak gini, ketika sekarang kita play kayak gini, terus kita tekan tekan space, lihat, perhatikan yang 0 ini ya, value yang loncat ini. Ketika kita tekan dia 1, ketika dia menyentuh ini dia menjadi 0 ya. Jadi akan terus-terusan kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat, dia sekarang sudah bisa loncat-loncatan lah ya. Nah, oke. Gimana? Paham ya? Oke lah, gampang lah ini mah. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan juga di sini nih. Tadi apa namanya? Call ya. Nah, kenapa? Di sini juga kita tambahin aja. Jadi call ini nanti akan kita aplikasikan ke semua objek yang akan kira-kira dia sentuh lah ya, kayak gitu, yang kira-kira disentuh sama dia. Oke, kalau kita play kayak gini, oke, taruh kita hilangin dulu frame rate-nya, kita hilangin dulu, kita play. Nah, kayak gini ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau objek-objek yang tadi kita kasih property call, jadi selama kita memberikan properti itu ke objek yang akan nanti diinjak ya, atau dikasih collision, dia akan terus bereset, jadi akan terus bisa loncat gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat satu ini lagi ya, satu apa namanya, controller lagi di sini. Nah, cuma jadi gini, kita kan pengennya gamenya itu jadi satu controller. Jadi misalkan pertama kali misalkan kita ngekontrol yang si merah dulu, kayak gitu ya. Pertama kontrol si merah dulu, kemudian misalkan kita tekan 1 atau tekan tombol apapun itu, nanti dia akan berpindah ke yang si kuning ini. Nah, yang merah nanti akan berhenti gerak, jadi akan kayak gitu ya. Oke, kita akan contohin aja langsung. Oke, pertama ini kan yang aktif itu kan dia duluan ya, dia yang aktif duluan kayak gitu. Kita coba lihat. Nah, ini kan dia yang pertama kali aktif ketika game dimainkan lah ya. Nah, kemudian misalkan kita akan menekan apa ya, misalkan kita akan menekan 1 ya, kita tap lagi. Nah, ketika kita menekan 1, apa yang akan terjadi dengan si player ini ya? Jadi si player ini kalau misalkan kita menekan 1, otomatis dia akan berhenti kan. Nah, kita akan mengakali ini sedikit tricky ini. Kita akan mengakalinya dengan state. Nah, di sini ada state namanya. Nah, ini adalah state-nya, state dari sini. Nah, ini kan kalau kita lihat state yang 1 itu isinya kan controlling semuanya ya, semua controller dari si player ini. Di state 2 kita lihat kosong, nggak ada apa-apa. Ya, cuma ada ini dari state 1. Kayak gitu. Jadi sekarang kayak gini. Logikanya gini, ketika kita tekan 1 ya, ketika kita menekan 1, sistem akan menyeting atau mengeset state-nya itu menjadi ke state yang kedua kayak gini ya, ke state kedua, yang mana state 2-nya itu adalah kosong kayak gitu ya. Jadi di state 2 ini berarti dia akan berhenti, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di state 2 itu kosong ya. Kalau di state 1 kan dia bisa gerak ya kan, bisa loncat segala macam, tapi di state 2 dia kosong, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, ini adalah kondisi pertama kita menekan tombol 1. Ini kondisi pertama. Nah, kemudian misalkan kondisi kedua lagi, misalkan di kondisi kedua, oke, kita ke sini dulu aja ya. Nah, misalkan di kondisi pertama si ini kita tekan 1 ya, tekan 1. Nah, yang terjadi adalah dia akan ke state-nya itu akan di state ke-2, di set-nya ke state 2 kayak gini. Kemudian di state 2 ketika kita menekan 1, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dia akan balik lagi ke state yang pertama kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, kita coba tes aja ya, biar gampang. Kita tinggal tekan play, kita save dulu aja lah biar lebih aman. Kita akan taruh di desktop aja, misalkan di sini tes.
karakter nih. Oke, jadi gini, ketika kita play, jadi ini kan nih, kalau misalkan kita lihat di sini kan dia bisa gerak-gerak ya. Ini adalah state pertama, state ke-1. Ya, ini adalah state ke-1. Nah, gimana kalau misalkan kita tekan 1 sekarang? Kita tekan 1, nah otomatis dia harusnya ini pindah ke state kedua. Yang mana state kedua ini kalau kita gerakin dia nggak gerak-gerak, lihat. Ini gua pencet-pencet kayak gini nggak gerak apa-apa. Spasi enggak, A sama D pun enggak, ya. Enggak ngaruh. Ya kan? Nah, kemudian ketika kita tekan lagi, tekan angka 1 lagi, nah harusnya dia udah bisa gerak. Karena dia akan kembali ke state pertama. State pertama itu kan isinya tuh bisa loncat, ya kan? Bisa gerak kanan kiri. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham ya? Oke, gampang sih, ini gampang. Oke, nah ini adalah untuk controllingnya. Jadi ketika kita tekan 1, dia diem. Kita tekan lagi 1, dia gerak lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, kita sekarang akan bikin apa ya? Bisa bilang bikin satu parameter. Jadi misalkan ketika dia diklik, jadi dia yang aktif gitu kan. Ketika misalkan ini diklik, ini yang aktif kayak gitu. Oke. Kita tekan Shift S, kemudian cursor to selected. Kemudian mesh, kita tambahin plane. Ini untuk itunya aja sih. RX90. Ini untuk kayak penunjuknya aja, misalkan si ini yang lagi aktif gitu kan, atau misalkan si karakter yang mana yang aktif kayak gitu ya. Ini terserah teman-teman mau kayak gimana. Ini untuk ininya aja ya, kita nonaktifin dulu biar nggak ada collisionnya. Kita jadiin dia shadeless, kemudian apa ya, warna kuning kali ya, kuning deh nggak apa-apa. Kemudian kita akan parentkan, Ctrl P, sini vertex. Oke, taruh di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia ada indikatornya. Misalkan dia sekarang lagi aktif gitu ya. Misalkan nih sekarang dia yang lagi aktif gitu. Oke, nah kemudian kita akan balik lagi ke yang tadi. Di sini kan ketika ini ketika defaultnya dia kan aktif. Berarti kan dia harus nongol ya, harus muncul nih. Ya, defaultnya. Nah, gimana kalau misalkan kita menekan 1? Otomatis kan kalau misalkan kita pas dia default kayak gini, otomatis dia aktif, ini tandanya dia aktif. Nah, ketika kita tekan 1, kita pengen si ini tuh hilang. Bukan hilang ya, dia akan berpindah ke si yang ini. Harusnya berpindah ke si ini. Kayak gitu ya. Nah, kita akan coba. Jadi kan tadi ketika kita tekan 1 nih, nah kita akan bikin lagi di sini. Kita akan bikin satu keyboard lagi, tekan 1. Nah, di sini visibility-nya akan hilang. Kayak gitu ya, dia akan hilang. Kemudian state-nya itu akan pindah ke state 2 kayak gitu. Kemudian di state 2 ketika kita tekan keyboard 1, pertama visibility-nya akan muncul ya, kemudian state-nya akan pindah ke state 1 kayak gitu. Oke, paham ya? Ketika kita play, jadi ketika ini kan bisa gerak nih, bisa loncat kanan kiri. Nah, ketika kita tekan angka 1, nah dia akan hilang dan dia akan berhenti bergerak. Lihat, sini nggak bisa gerakin. Oke, ketika kita tekan 1 lagi, dia muncul dan dia bisa gerak lagi. Ya, gampang ya. Oke, nah ini adalah karakter pertama. Untuk controller karakter pertama. Nah, sekarang kita akan mengontrol karakter yang kedua ya, yang ini nih. Nah, jadi gini, kalau misalkan tadi kan dia di state pertama ya, kita ngaktifinnya dia tuh di state pertama nih. Di sini nih. Ya, di state pertama. Nah, dia berarti di state pertama itu nonaktif harusnya. Ya. Harusnya nonaktif di state pertama. Nah, caranya gimana biar kita bisa nonaktifin terus bisa ngaktifin ketika kita neken 1? Pertama gini, kita akan tambahkan dulu di sini keyboard, kemudian tekan 1, tab. Kemudian kita akan arahkan state-nya ke state 2. Nah, state 2 ini adalah isi dari si ini nih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan dia nih di state 1 ya aktifnya. Di state 1. Jadi bisa geraknya itu di state 1. Nah, dia bisa geraknya itu di state 2. Di state 1-nya berarti dia diem. Kayak gitu. Jadi ketika kita tekan 1,
dia akan berpindah ke state 2 kayak gitu ya. Nah baru deh di state 2 ini kita kasih kayak tadi. Sini kita kasih 3 keyboard, sensor keyboard. Sini A ya. Kemudian di sini D, dan di sini loncat. Loncat apa ya? Udah ngobrol. Spacebar kita tap di sini. Nah, ini samain aja kayak yang tadi ya, kayak gini nih. Motion gitu kan. Properti sama kayak gitu. Di sini ada call-nya juga. Nah, di sini kita tambahin juga di sini loncat juga. Loncat 1 deh, nggak apa-apa. Loncat 1. Kita ubah jadi integer ya. Kita akan coba. Kemudian sama kayak tadi ya, kita bikin motionnya dulu 3 aktuator ini. Pertama salah ya, begini kita tutup dulu. Nah kedua adalah yang kebalikannya ya, itu minus ya. Nah yang ini kita aktifin dulu, ini 13 tadi, 13 berapa ya? 13. Oke, di sini 13 ya. Oke, sip. Nah, kita akan tambahin lagi tadi kan dia nambahin apa nih? Property sama collision ya. Oke, di sini property, mana property? Property yang pertama dia interval. Intervalnya 0 dari 0, ini untuk loncat ya. Jadi ini untuk loncat. Kita sambungin ke yang ini. Ya. Kemudian di sini ada properti mana properti. Oke. Pertama dia sorry. Di sini udah nggak apa lah. Kita tambahin satu properti lagi. Properti untuk loncatnya dulu ya. Oke, jadi ketika kita menekan ketika misalkan kita menekan keyboard ya dia akan propertinya itu akan wait sorry salah. Ketika kita menekan keyboard propertinya dia itu akan nambah nambahnya 1 ya. Oke, ketika kita tekan dia harusnya dia jadi 1. Kemudian ketika dia collision dengan apa ini namanya tadi, call ya. Ketika collision dengan call, maka propertinya akan diset menjadi 0. Oke, kemudian kita akan menambahkan 1 ini lagi. Oke, kita akan coba dulu deh. Kita play. Nah ini kalau misalkan kayak gini kan, yang pertama kan yang ini yang merah ya, yang merah tuh yang jalan ya. Kemudian kita tekan 1, yang merah yang berhenti, kemudian yang kuning akan jalan kayak gitu ya, kayak gitu ya, paham ya? Oke, jadi kayak gini, sip. Nah kemudian ketika kita harusnya nanti ketika kita tekan 1 lagi, dia yang kuning itu akan berhenti, kemudian akan berpindah ke si merah kayak gitu. Oke, nah di sini yang ini nih, yang kuning ini kita klik lagi, kemudian kita tambahkan 1 sensor lagi. Jadi ketika diklik 1 ya, dia akan pindah ke state yang pertama. Ini kan di state kedua ya, ingat ini di state kedua. Kemudian ketika kita tekan 1, dia akan ke si state 2. Nah, kemudian kita akan ini juga nih. Ya, kita duplicate dulu aja di sini. Kita LTP clear parent. Kemudian kita akan parentkan dengan yang ini ya. Oke. Jadi kayak gini. Nah, ini kan untuk indikator aktif. Ya, jadi siapa yang aktif, siapa yang enggak gitu. Nah, ini kan kalau misalkan yang pertama yang aktif dia, kemudian yang kedua baru yang dia kayak gitu. Nah, pertama di sini ya, ini akan kita hapus dulu yang sini nih. Oke, sorry. Nah, dia pertama kita akan bikin always ya. Kemudian
visibility-nya itu akan kita hilangin ya. Kita hapus yang barusan tuh, kita coba play, jadi dia nggak ada ya, kayak gini nih. Oke, jadi dia akan always akan terus-terusan. Jadi pertama kali ngeload dia akan dihilang dulu ya, dia akan hilang dulu pertama kayak gitu. Kemudian ketika kita menekan 1, dia akan berpindah ke state kedua. Nah, state kedua ini baru ke visible gitu. Kita play. Sorry. Mana tadi? Jadi ketika mana. Ini kan di step pertama ya. Terus step pertama ketika kita tekan 1 dia ada di sini. Ketika kita tekan 1 dia akan meluncur ke state kedua. Di state kedua ini bentar dulu. Di state kedua ini ketika kita tekan 1 dia akan kembali ke sini dan visible-nya jadi on. Oke, terlalu coba lagi. Oh, jadi kayak gitu ya. Oke, kita akan bikin satu lagi deh biar nggak ribet. Kita akan hapusin dulu yang ini ya, hati-hati. Oke, biar lebih ngerti lah. Oke, nah ini kan di step pertama nih ya kan. Pertama dia itu akan hilang. Pertama dia akan hilang dulu otomatis ya. Visibility-nya berarti kan jadi off kayak gitu. Nah, ini yang visibility pertama. Kemudian ketika di visibility ini kita tekan 1, keyboard 1 ya, otomatis dia akan ke state kedua. Nah, di state kedua ini berarti di state kedua ini ketika kita tekan 1 visibility-nya akan ada gitu ya. Kemudian state-nya akan pindah ke state 1. Oke, kita pindah lagi ke sini. Ini harusnya coba ya, play. Oh, kayaknya salahnya di sini nih. Kayaknya ada masalahnya di sini. Coba kalau misalkan kita kayak gini ya. Oke, tadinya kan dia ada ya. Coba kalau kita kayak gini. Oh, malah dua-duanya ada. Bentar dulu. Jadi ketika dia harusnya dia pertama itu hilang. Harusnya. Berarti coba kita kalau misalkan ke sini dulu. Di step berapa ya? Step 2 inisialnya yang pertama. Kemudian ini harusnya gini sih, bener. Set state ke state pertama. Ini kayak gini. Kemudian di pertama, oh iya benar. Always, masa iya langsung ke situ? Coba ya kalau kayak gini. Kita harusnya dia tuh punya, masa punya interval ya? Dia always pertama ketika load dia tuh hilang. Coba
Wait. Atau misalkan kita kasih aja deh di sini nih, biar kita lebih mudah deh. Kita gini aja nih. Kita di sini ada invincible. Ya. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Ketika kita tekan 1 harusnya dia ada ya. Oke, jadi ketika kita tekan 1 dia akan ke state 2. Di state kedua ketika kita tekan 1 dia akan kembali ke state pertama, yang mana enggak bisa gitu. Oh iya, dia kembali lagi tapi dia nggak bisa ini. Oke, kita coba cari cara lain. Sebelah kita ini dulu deh. Kita ke always. Di sini visibility-nya off. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ini. Harusnya bisa. Oke, belum bisa. Play 1. Wait. Ketika kita tekan 1, dia akan ke step yang kedua, yang mana di step kedua ini dia visible-nya ada. Kemudian coba mungkin kalau kayak gini bisa nggak ya? Coba kalau kayak gini. Play. Akhirnya ketemu juga. Oke, jadi ya tadi cukup panjang tuh ya mikirnya. Logikanya jalan. Oke, pertama gini. Jadi ketika kita coba play dulu aja. Jadi ketika yang pertama kita play itu yang merah ini ya. Yang merah ini yang akan bekerja atau dia bergerak ya. Kemudian ketika kita tekan 1 kayak gini, yang merah yang berhenti, yang kuning yang jalan kayak gitu ya. Jadi nanti tuh gamenya tuh kayak gini nih. Jadi misalkan kayak gini ya, terus di sini caranya gimana dia biar bisa ke atas kayak gitu gitulah pokoknya. Kayak game-game apa ya? Game-game apa sih itu namanya? Strategi kali ya. Kita harus bikin kayak strategi gitu. Oke. Ini contoh dulu deh. Kita misalkan dia dynamic. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, dia kan kalau misalkan kayak gini dia nggak bisa loncat, terus kita tekan 1, giliran yang dia yang loncat. Oke. Nah, terus dia harus sorry. Ini ada di mana tuh? Ini ada di situ ternyata. View camera. Coba play. Oke. Terus kita coba yang turunin yang ini. Terus dia naik. Ini dia nih. Di sini pun kita harus tambahin juga properti call. Tak lupa. Play.
Oke, begini ya. Turun dulu. Nah, baru dia bisa jalan kayak gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, ntar next ke gitu ya. Oke, paham ya mungkin untuk ini yang pertama. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba bikin level-level selanjutnya, dan kita akan coba bikin mungkin kayak musuh, kemudian kayak nyawa juga, kemudian kita juga akan bikin karakternya, kemudian animasinya segala macamnya lah. Pokoknya untuk sekarang ini prototype dulu aja kayak gini, dan ya kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk di video kali ini cukup itu aja. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Dan di video berikutnya mungkin akan bikin apa ya, kayak health barnya atau misalkan game mekaniknya yang lainnya. Oke, terima kasih. Itu aja dari gua, Lukman Dayat. Selamat berjumpa di video tutorial Blender Game Engine selanjutnya. Bye.